Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Dwi Lestari, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ada 4 materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, mengenai gagasan dan ide berbisnis. Yang kedua, mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang ketiga, bisnis model kanvas. Dan yang keempat, video-video yang berkaitan dengan bisnis model kanvas. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada bagian ini, yaitu ide usaha, berpikir kreatif, dan inovasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ide usaha. Ide usaha merupakan semua konsep, pikiran, pengetahuan, mental, pandangan, dan keyakinan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha yang akan dijalankan. Adapun pengelompokan ide atau tipe-tipe ide dalam memulai usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, new market. New market merupakan ide yang telah ada di tempat lain. Ide ini kemudian menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Contohnya rumah makan, penjualan jasa HP, wartel, dan lain-lain. Tipe B, new technology. Ide ini menerapkan teknologi baru untuk menciptakan suatu proses produksi, menciptakan barang dan jasa yang benar-benar baru. Contohnya barang dan jasa yang benar-benar baru. Tipe C, new benefit. Ide ini menawarkan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Misalnya dengan cara peningkatan nilai tambah dari produk barang atau jasa tersebut. Kemudian munculnya ide. Ide dapat muncul kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Adapun sumber ide menurut Susarsono, yang pertama informasi yang dapat diperoleh dari orang lain, membaca, melihat, mendengar, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan, misalnya dari pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Adapun sumber ide dari adanya tuntutan, yaitu kebutuhan, permintaan, dan lain-lain. Cara kreatif melihat ide. Cara ini merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Cara ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Teknik mendapatkan ide. Menurut Douglas 1996, ada 9 teknik untuk mendapatkan ide. Yang pertama, tukar pikiran. Ini dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, rapat, berandai-andai. Misalnya dengan mengubah mimpi menjadi kenyataan, memperoleh uang, menjadi bos, dan lain-lain. Kawin silang. Ini merupakan pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Selanjutnya, keingintahuan. Kembangkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Selanjutnya, pendekatan tidak langsung, misalnya dengan diskusi kelompok. Kemudian, komponen yang dimodifikasi, ini dengan ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Analisis sistematis, menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, meditasi, merupakan relaksasi mental untuk meningkatkan keyakinan diri dan memusatkan cita-cita. Yang kedua, tips berpikir kreatif. Menurut Douglas 1996, ada 8 berpikir kreatif. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Gunakan sumber lainnya. Menjaga dekat dengan cita-cita. Berpikir terbuka, menghadapi kenyataan, jangan putus asa, sharing masalah, dan yang terakhir bekerja dengan menggunakan metode. Yang ketiga, inovasi. Inovasi merupakan tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada 5 teknik dan cara berinovasi. Yang pertama, dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada, dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai, menciptakan hal-hal baru dan berbeda, merubah sesuatu menjadi sumber daya, dan yang terakhir, menggabungkan sumber daya menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Faktor pendorong inovasi terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, personal, keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko. 2, faktor lingkungan, yaitu adanya peluang. Inovasi yang berhasil didasari adanya beberapa motivasi. Yang pertama, uang, kekayaan, kesejahteraan, kekuasaan, hasrat ingin terkenal, dihormati, dan menciptakan suatu nilai kepuasan dan lain-lain. Berikutnya di bagian kedua tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang pertama, mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat.
Kita dapat memilih usaha yang sesuai dengan kondisi di sekitar lingkungan kita sendiri. Kita tidak perlu harus membuat usaha yang terlalu muluk-muluk, cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Untuk mengukur semua hal yang tidak mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Beberapa sumber ide yang dapat memberikan gagasan awal atau pemikiran awal untuk menentukan usaha apa yang hendak dijalankan. Di antaranya, lihat barang-barang di sekeliling dan yang sedang kita gunakan. Rasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh diri. Browsing internet yang menyediakan informasi bisnis. Baca buku yang berkaitan dengan kewirausahaan. Baca koran atau tabloid yang berisikan peluang usaha. Dan yang terakhir, kunjungi bursa efek, amati tren kapital dan peluang lainnya. Selanjutnya, mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan dan banyak bisnis kecil yang muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama, tetapi yang terbaik. Kemudian memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha-usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi. Kemudian mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Ini terjadi karena perkembangan dan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Kemudian mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele. Contohnya, produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar. Dan yang terakhir, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang belum menyediakan playground. Ada beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang usaha bisnis yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Buat daftar ide usaha, nilai kemampuan pribadi, pilih kriteria, bandingkan dan dapatkan saran, nilai keadaan bisnis kita, dan yang terakhir tetapkan pilihan. Cara menggali peluang usaha. Yang pertama, manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Kemudian, baca buku dan referensi bisnis, ikuti kegiatan seminar, aktif bergabung di komunitas bisnis, datang ke pameran kewirausahaan, ngobrol dengan para pelaku usaha, kunjungi pusat-pusat bisnis, dan yang terakhir mengamati lingkungan sekitar atau melakukan survei secara langsung. Bagian ketiga, bisnis model atau bisnis model kanvas. Yang pertama, bisnis model. Bisnis model diartikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Adapun menurut Whelan dan Hanger, mendefinisikan model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis model ini merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan tersebut dapat bertahan. Ada beberapa keperluan dalam model bisnis. Yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis ini memudahkan para perencana dalam pengambil keputusan di perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, model bisnis digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Yang kedua adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Otteswalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Yang ketiga, elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, segmentasi konsumen adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Proposisi nilai konsumen merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan. Yang ketiga, saluran merupakan cara mengkomunikasikan dan berinteraksi dengan konsumen. Kemudian, sumber pendapatan, yaitu bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Kemudian, sumber daya adalah keunikan orang, teknologi, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Hubungan konsumen merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik.
Aktivitas yang dijalankan adalah cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen. Kerjasama merupakan perjanjian formal antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama. Yang terakhir, struktur biaya adalah biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Yang terakhir, bagian keempat tentang video-video pendukung pembelajaran yang berkaitan dengan bisnis model kanvas. Dari video-video yang telah saya tonton tersebut, saya mengambil 3 kesimpulan mengenai bisnis model kanvas ini. Yang pertama dari pengertian, kedua kegunaan, dan yang ketiga elemen. Dari pengertian, dikatakan bahwa bisnis model kanvas ini merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model bisnis kanvas ini dapat digunakan untuk semua hal bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Yang kedua dari segi kegunaan. Bisnis model kanvas ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar dapat menghasilkan karya yang lebih optimal. Bisnis model kanvas ini juga digunakan untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kekurangan bisnis tersebut, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Yang terakhir dari segi elemen. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen, di mana ke-9 elemen tersebut memiliki hubungan dan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun ke-9 elemen bisnis model kanvas tersebut diantaranya segmentasi konsumen, proposisi nilai konsumen, saluran, sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan yang terakhir struktur biaya. Demikian presentasi saya mengenai keempat materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.